abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dahulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Bagaimana mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah, seperti yang terlihat dari isi teorinya. Penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yang kemudian Antonian Leeuwenhoek, seorang Belanda pada tahun 1677, ikut mendukungnya. Antoni memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk planet berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Francesco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan suatu percobaan secara lebih terstruktur dan terencana. Jadi, teori biogenesis ini muncul untuk mematahkan teori abiogenesis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percobaan di masing-masing ilmuwan. Percobaan Redi, pada percobaan Redi disiapkan 3 buah toples. Toples yang pertama diisi serat daging dan dibiarkan terbuka. Untuk toples yang kedua diisi serat daging dan ditutup rapat. Toples yang ketiga diisi serat daging dan ditutup kain kasa. Percobaan ini menghasilkan untuk toples yang pertama daging membusuk. Kemudian ditemukan banyak belatung atau lalat. Untuk toples yang kedua daging tidak membusuk, tidak ditemukan belatung. Untuk toples yang ketiga daging membusuk, tidak ditemukan belatung. Percobaan Spallanzani. Rancangan dan hasil percobaan Lazarus Spallanzani. Yang pertama, diisi air kardus hasil penelitian. Dua, dibiarkan terbuka. Hasil setelah 1 minggu, air kardus menjadi keruh, timbul bau, mengandung banyak mikroba. Yang kedua, diisi air kaldu hasil penelitian, ditutup rapat dan diolesi parafin selagi masih panas. Hasil setelah 1 minggu, air kaldu tetap jernih, tidak timbul bau, tidak mengandung mikroba. Yang ketiga, percobaan Pasteur. Nah, meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal keputusan atau kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme itu tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya, Louis Pasteur, seorang ahli biokimia kebangsaan Prancis, itu berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan oleh Spallanzani itu dengan menggantinya menggunakan wadah labu berleher panjang. Jadi leher panjang ini berguna sebagai indikator untuk memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Nah, seperti pada gambaran ini, yang pertama ini perebusan untuk mematikan semua mikroorganisme yang ada di awal. Air kaldu disterilkan dan ditembus pipa berbentuk leher angsa. Kemudian air kaldu ini tetap bebas dari mikroba. Nah, sebenarnya mikroba ini terperangkap di ujung leher angsa. Setelah itu labu dimiringkan sampai air kaldu ini keluar dari ujung pipa. Jadi dimiringkan ini tujuannya
mikroorganisme yang terperangkap tadi di sini. Nah, karena diberikan, air kaldu ini menjadi keruh dan penuh mikroorganisme. Jadi setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di laber panjang itu tetap jernih. Tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak kotoran dan debu. Sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Kesimpulannya, Westphaser ini membuktikan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu itu sebenarnya bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, melainkan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara luar. Nah, eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis sekaligus menghasilkan teori baru dengan 3 isi, yaitu yang pertama, omne vivum ex ovo, semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omni ovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, omni vivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori evolusi kimia, Harold Urey menyatakan bahwa periode tertentu atmosfer bumi mengandung molekul metana, amonia, air, dan karbon dioksida. Karena pengaruh dari sinar kosmis, zat-zat tadi bereaksi dan menghasilkan zat hidup. Untuk membuktikan teori ini, Stanley Miller melakukan sebuah percobaan dengan bahan 1 gas hidrogen, 2 metana, 3 amonia, 4 air. Evolusi kimia, model perangkat percobaan Miller dan Urey untuk sintesis molekul organik secara abiotik. Alat tersebut juga dipanasi selama seminggu sehingga gas-gas tersebut dapat tercampur di dalamnya. Sebagai penggantian energi aliran listrik, halilintar perangkat alat aliran dengan loncatan listrik bertegangan tinggi. Hasil percobaan, air tersebut mengandung senyawa organik sederhana seperti asam amino, adenine, dan gula sederhana seperti ribose. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian